Hello stranger, selamat datang di podcast Set and Seek. Dan hari ini kalian masih ditemani oleh saya Peter dan rekan saya Indra, Indra yang jauh di sana. Gimana kabarnya, Andrew? alhamdulillah sehat dong. Wah, Kapan saya sakit? wih, jangan gitu dong, ngeri kan bahasannya. Belum, gagal. Alhamdulillah sehat, 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 Oke sehat, oke, sehat. mantap mantap mantap. Ya, hari ini sesuai kayak biasanya kita akan membahas sebuah kasus true crime. Yang akan kita bahas hari ini adalah seorang pembunuh yang mendapatkan rekor dari Guinness Book of Record dengan gelar wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Jadi kalau udah diberikan rekor kayak gini, kebayangkan berapa banyak yang dia bunuh. Ini serem banget sih kasus ini. Kasus ini udah lama banget ya, Andra ya, yang sebetulnya yang terjadi. Namun kengeriannya tuh 1600-an ya? iya 1600-an. Namun kengeriannya tuh masih terasa sampai sekarang gitu. Ngeri banget soalnya. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang Elizabeth Bathory. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar atau mungkin ada yang belum tahu ya, simak aja podcast ini sampai habis. Intinya di Elizabeth Bathory ini dalam kurun waktu 25 tahun dia itu menyiksa dan membunuh 612 gadis muda sampai akhirnya dia diberikan gelar itu, gelar dari Guinness Book of Record. Dan bagi kalian tahu, Elizabeth Bathory ini sempat diangkat dalam beberapa film. Nah, salah satu film yang pernah aku nonton tentang Elizabeth Bathory ini yang menurut aku cukup keren gitu kan, itu adalah film yang berjudul Stay Alive. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cari aja trailernya dan mungkin kalian bisa nonton. Gambaran singkatnya film ini tuh menceritakan kayak ada beberapa orang pemuda yang bermain game, main game horror gitu, dan kemudian ternyata di kehidupan waktu dia main game itu dia mati dalam game dan ternyata di kehidupan nyata dia juga akhirnya dibunuh juga sama Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth Bathory jadi kayak hantunya gitu. Kamu pernah nonton kan, Bro, sebelumnya? Belum, belum, Pet. Kalau soal Stay Alive, aku belum pernah nonton sih. Belum ya. Nanti coba cari deh ya, pasti keren banget kok. Oke. Sebelum ke Stay Alive ini, Pet, Mm-mm. yang jadi menarik menurutmu, kira-kira yang gila itu siapa? Yang ngebunuh apa yang ngasih rekor? Ngebunuh orang jadi kayak prestasi, bro. Iya sih. Gila. Kalau saya dipikir-pikir ngeri juga ya. Jadi kayak prestasi ya. Makanya. Jadi dikenang dalam sejarah gitu kan. Oke, kita langsung lanjut aja ke story-nya ya. Oke, Elizabeth Bathory ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Elizabeth Bathory ini terlahir dari pasangan Georges dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hongaria pada saat itu. Elizabeth Bathory ini tinggal di sebuah istana bernama Cascais. Nah, ini terletak di Hungaria. Keluarga besar dari Elizabeth Bathory ini sendiri terdiri dari orang-orang yang sangat terpandang pada masanya. Salah satu sepupunya itu adalah seorang perdana menteri di Hongaria. Seorang lagi adalah seorang kardinal, bahkan pamannya kemudian menjadi raja Polandia pada waktu itu. Namun keluarga Bathory ini ternyata juga memiliki sisi gelap, gitu kan. Selain mereka punya kedudukan dan juga kekayaan dan popularitas gitu. Salah satu paman yang lain ternyata adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Kalau menurut kamu gimana nih, Indra? Ini seorang bangsawan gitu kan, tapi di seluk-beluk silsilahnya tuh punya kelainan-kelainan yang cukup ngeri banget gitu kan. Orang kaya memang selalu melakukan aktivitas di luar kepala kita, Pet. Iya, termasuk Gila ya. termasuk geledek. Enggak lah, nah itu masih masih normal lah, walaupun absurd. Kita lanjut ke pernikahan dari Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini menikah pada usia 15 tahun. Jadi belum sweet 17 dia udah diperawanin, Indra. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya gila. Dia ini menikah dengan seseorang pria bernama Konferensi Nedesdi yang berusia 25 tahun. Jadi terpautnya sekitar 10 tahun lah ya. Suaminya ini juga seorang bangsawan, namun derajatnya tidak setinggi Elizabeth Bathory. Jadi si Elizabeth Bathory ini tetap masih menggunakan nama Bathory di belakangnya. Oh, Dan 3 tahun setelah pernikahan itu, si Nedesdi ini atau suaminya ini kemudian diangkat menjadi komandan pasukan Hongaria dalam memimpin perang melawan Ottoman pada waktu itu. Itu sekitar tahun 1585. Dan Elizabeth Bathory ini sendiri baru dikaruniai anak ketika dia menginjak usia pernikahan yang ke-10. Dia melahirkan beberapa orang anak, namun nggak tahu sih nggak dari hasil riset kita
nggak tahu anaknya ini kemana aja waktu dia melakukan kejahatan ini, nggak begitu jelas. Dan awal mula penyiksaannya ini karena suaminya kan sering pergi nih, sering perang gitu kan, sibuk banget. Akhirnya suaminya ini tuh jarang di tempat gitu. Dan akhirnya Elizabeth Bathory ini mulai main gila. Dia mulai selingkuh dengan beberapa pria. Dan bahkan yang paling parah tuh, Ndra, dia tuh pernah sampai benar-benar pergi dari kastilnya, namun dia akhirnya kembali juga dan dimaafkan oleh sang suami. Namun bukannya tobat, dia malah lebih gila gitu. Dan bahkan dia tuh semakin menyimpang dan menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya sendiri, Countess Clara Bathory. Menurut kamu gimana nih, Ndra? Maksudnya apakah sekesepian itu gitu loh sampai akhirnya menyimpang menjadi biseksual, atau ini memang hasrat dari kecil atau gimana ya? Gila sih kalau ini, Pet. Kalau menurutku pribadi sih, kalau ini ya memang mungkin udah kelainan ya. Ya, bukan kelainan atau mungkin karena mereka punya fantasi berlebih ya. Karena dia juga kan saat itu ini ya, apa namanya, jauh dari suami juga ya. Hmm, iya sih. Mungkin dari itu mulai awal dia menjadi menikmati fantasi-fantasi baru. Kemudian dia terhanyut dengan suasana, wah, seperti anak SMA, mulai Wah, kenal rokok, oh, kenal waduh. rambut, Waduh. emosi. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Ini apa namanya? Kalau menurutku sih, ya ini kegilaan awal yang dimulai dari kesepian. Maka dari itu pesanku sih, kamu jangan sering-sering pulang malam, Pet. Enggak, aku pulangnya sore. Kerja berlebih tuh enggak baik, bro, buat kesehatan mental. Mulai kegilaan, mulai itu kegilaan-kegilaan. Ya, kita nggak ngerti sih. Kalau aku sih seperti itu sih menurut pendapatku sih, Pet. Ada pengaruh nggak sih kira-kira dari masa kecilnya? Kan kalau yang tadi kita hasil riset kita kan kita dapatkan bahwasannya keluarga sendiri ternyata juga memiliki kelainan-kelainan yang ada penganut satanisme, paganisme, dan juga bahkan ada bibinya tuh yang punya kelainan seks yang menyimpang, yang suka menyiksa dan lain-lain gitu. Mungkin ada ya? Nah, mungkin sangat-sangat pengaruh, sangat-sangat terpengaruh. Kita bisa bayangin bagaimana kondisi, mungkin ya, kita nggak tahu sebebas apa. Iya sih. Jangan-jangan orang kaya pada zaman dahulu itu malah tidak mempunyai kebebasan itu sehingga dia mengekspos informasi-informasi yang paling ada dengan dunia dengan dia, Iya, seperti itu paling kan. deket ya. Ya, semua keluarga kan kita mungkin ada yang pernah bilang kita adalah cerminan dari 4 buku yang kita baca, misal. Nah, kalau misalkan Elizabeth Bathory ini sangat apa ya, kita melihat bahwa gini aja, suaminya karena kalah strata, kemudian suaminya dikasih gelar nama Bathory juga kan. Itu menunjukkan dominasi keluarganya dia kan. Maksudku, jangan-jangan lingkungan keluarga dia memang sangat tertutup dan informasi-informasi tentang kegilaan-kegilaan keluarganya itu juga menjadi apa ya, informasi bagi dia seperti itu. Mungkin awal dari kesepian itu tadi, kemudian mengenal dengan aktivitas dengan bibinya, dia merasakan nikmatan baru dan sebagainya. Bahkan kalau nggak salah kegilaan dia semakin memuncak saat dia bukan tidak sengaja, dia sengaja menampar salah satu pelayannya, kemudian tangannya apa ya, ada darah pelayannya di tangannya habis menampar, sehingga dia ngerasa punya asumsi bahwasanya darah itu bisa membuat dia awet muda, seperti itu kan ya kalau nggak salah. Iya, iya, benar Jadi banget. ya mungkin dia dipermainkan oleh pikiran dia sendiri. Ya memang sih kalau kita ingat Mr. Jekyll sering ngomong ke saya bahwasanya racun bagi manusia itu adalah pikiran Anda. Iya, benar, benar, benar. Mr. Menarik, Jekyll ya menarik, ngomong. menarik. Nanti kita tunggulah Mr. Jekyll di episode-episode berikutnya ya. Kayaknya kita masih Iya, merindukan Mr. Jekyll di sini. BBC Mr. Jekyll. Iya. Oh ya, jadi bener sih katanya Indra tadi bahwasanya kekejaman itu dimulai karena waktu itu dia nggak sengaja menampar. Jadi kan pelayan itu ceritanya kan sedang menyisir rambutnya dia. Terus kemudian dia tuh kayak kesel gitu, terus karena ketarik rambutnya akhirnya dia menampar gitu kan. Akhirnya keluar darah dari hidung sang pelayan itu, dan akhirnya darahnya tuh nyiprat ke tangannya, dan dia bener-bener kayak ngerasa wah, kayak dia nemu wangsit gitu ya kali ya. Apakah Mungkin. apakah ini gitu. Dan juga sebetulnya kegilaan itu adalah paling start awal itu adalah ketika suaminya tuh meninggal pada usia 51 tahun pada waktu itu. Pada tahun 1600-an. Jadi suaminya tuh meninggal, terus dia kayak semakin menjadi-jadi kan, terus malah ya semakin gila lah intinya dalam perselingkuhan dan juga kelakuannya dia.
Dan ternyata juga ada seorang pelayannya dia yang ternyata tuh penganut satanisme juga, bernama Dorothea Santos atau biasa disebut Dorka. Dan ini pelayan yang paling dekat sama dia. Dan ternyata ketika penamparan itu dan dia mendapatkan wangsit, apakah darah ini adalah solusi biar aku nggak semakin tua gitu kan? Karena ketika waktu itu dia tuh sudah berusia sekitar 40 tahun. Dan dia tuh merasa kayak kecantikannya tuh semakin memudar gitu kan. Dan jadi akhirnya ada hasutan-hasutan juga dari Dorka yang mungkin ngajarin dia juga kali ya di kastil tentang pemujaan setan dan segala macam. Sehingga akhirnya mungkin sangat mungkin banget dia menjadi kayak menerima wangsit-wangsit seperti itu. Dan lebih ngerinya lagi karena terobsesi atas darah tersebut, si Elizabeth Bathory ini kemudian mulai menyenangi sebuah kepuasan seksual yang cukup ngeri, yaitu melalui penyiksaan. Dia tuh melakukan pertama-pertama dengan para pelayan-pelayan yang masih muda, yang masih perawan mungkin ya. Jadi ada beberapa pelayan yang ada di kastilnya dia itu mulai disiksa, diambil darahnya untuk dia minum dan untuk dia mandi gitu kan. Supaya katanya awet muda gitu. Jadi ini udah kelewat batas apa ya, akar sehat manusia sih. Dan si Elizabeth Bathory ini ternyata nggak sendiri. Selain dia ditemani oleh Dorka, ya kan, dia itu juga dibantu oleh Ilona Jo, Suster Ilona Jo, pelayan pria bernama Johannes Uchvari, dan seorang pelayan wanita juga bernama Anna Dracula. Waduh, namanya Dracula, kita kayak ngebayangin ini identik banget sama darah kan. Dan ternyata si Anna Dracula Dracula, ini juga merangkap sebagai kekasih dari Elizabeth loh, Bro. Gila kan? Ini serem gila. banget. Dan Elizabeth Bathory ini kan setelah dia tuh terobsesi, dia tuh mulai membunuh semua pelayan-pelayan yang ada di kastil itu, yang masih muda dan cantik-cantik gitu kan. Dia siksa, namun akhirnya kan lama-kelamaan pasti jika dia terus-terusan membunuh gitu kan, lama-lama pasti akan habis kan satu kastil tuh. Nah, Ya, akhirnya dia tuh nggak kehabisan akal. Dia tuh mulai buat kayak lowongan kerja fiktif supaya banyak gadis-gadis baru yang masih cantik-cantik, masih perawan gitu untuk datang ke kastilnya dia melamar pekerjaan. Namun yang ngerinya sampai di sana lowongan kerja itu nggak benar-benar ada. Oh ada deh, sorry. Lowongan kerjanya tuh ada, yaitu kerjaannya adalah dibunuh oleh Elizabeth Bathory. Ya kan? Ngeri sih, itu parah. perdagangan, Bet. Bukan pekerjaan itu. Dagang Iya sih. nyawa dia. Iya, menyerahkan nyawa ya. Dan gadis-gadis ini tuh setelah mereka meninggal, mereka itu tuh biar tidak mendapatkan kecurigaan atas masyarakat pada waktu itu, Elizabeth Bathory dan krunya itu memakamkan mereka dengan prosesi pemakaman keagamaan. Jadi biar smooth gitulah ya, biar nggak kelihatan lah. Sampai dia mengundang seorang pendeta dan kemudian menjelaskan bahwasanya mereka ini meninggal karena kecelakaan kerja. Awalnya itu berhasil, it's work gitu kan. Cuma semakin lama kan pendeta juga pasti akan curiga dong, ya kan? Ini kok semakin banyak, semakin banyak. Emang mereka kerja apaan sih kok sampai banyak banget yang meninggal gitu kan? Sampai akhirnya di satu titik tuh sang pendeta ini bener-bener udah muak dan dia nggak mau gitu kan? Dan dia nggak mau untuk melakukan posesi-posesi ini karena menurut dia nggak logis aja gitu kok sering banget ada yang meninggal. Dan juga akhirnya Elizabeth Bathory ini kayak kehilangan akal dan kemudian menguburkan para jasad ini dengan ngeri banget, membuangnya ke apa namanya, ke sungai, terus akhirnya ke sebuah ladang, ke kebun sayur dan lain-lain. Jadi dia tuh buangnya tuh udah sembarangan jasad-jasadnya. Jadi mungkin pada tahun-tahun itu banyak ditemukan ya jasad-jasad di apa namanya, mungkin di pekarangan rumah yang tersebar di masyarakat gitu. Cuma herannya kenapa kok kasus ini kok nggak langsung diusut ya, Andrew ya? Maksudnya kalau udah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kalau menurutku sih mungkin karena waktu, Bet. Tahunnya. Saat itu masih 1600-an, kemudian Elizabeth Bathory ini juga di apa ya, di keluarga bangsawan. Kayaknya untuk menyentuh itu juga sangat sangat kesulitan. Maksudku gini, di zaman itu telekomunikasi sangat-sangat susah. Nggak seperti di zaman sekarang. Kita nggak bisa bayangin zaman sekarang yang mana hidup kita hampir 24 jam. Untuk di kota-kota menengah atau kota-kota kecil atau di desa aja mungkin di Indonesia sekarang. Jadi jam 8, jam 9 itu kehidupan masih ramai. Kalau di kota-kota besar kita sampai 24 jam. Zaman dahulu mungkin kehidupan itu sudah berakhir di jam 5 sore. Kita nggak Hmm, tahu pekerjaan mereka saat itu apa. Mungkin kebanyakan petani, ya kan, kerja di ladang iya dan sih. sebagainya atau pergi apa? Kalau kita asumsikan bahwasanya pekerjaan mereka rata-rata adalah petani, mungkin di jam 3 atau jam 4 sore mereka sudah harus pulang ke rumah. Mungkin ketemu petang, mereka sudah tidak tidak ini, tidak apa, tidak lagi apa ya, tidak lagi bersosialisasi dengan orang-orang pada seperti zaman kita sekarang gitu loh. Jadi mungkin tidak langsung ketemu ya, ya mungkin karena banyak aspek itu dan apa ya, kita nggak tahu juga kualitas
kepolisian ya, semacam kepolisian pada zaman itu kan seperti itu kan. Iya sih. Bisa aja pada zaman itu melihat orang meninggal itu kita akan gusar, tapi ya mungkin kita berasumsi, tapi kita tidak berani menunjuk karena apa ya, sistem sistem Hierarki ya mungkin ya. sistem hierarki, sehingga Iya. kita nggak berani menunjuk seperti itu. Bahkan kalau nggak salah, akhir dari pengadilan Elizabeth Bathory ini, dia juga dapat sudah menjadi seperti itu, dia masih mendapat hak khusus kan kalau nggak salah, gara-gara Iya. dia seorang bangsawan. Iya, benar Nah, benar benar. maksudku mungkin hal-hal seperti itu yang bisa melindungi dia gitu loh. Iya sih. Apalagi yang diculik pekerja. Zaman itu perbudakan masih sangat-sangat ini, bahkan bahkan budak seperti itu dulu kan juga kita nggak nganggap budak itu manusia seutuhnya kan. Iya iya, benar benar Jadi benar. ya mungkin karena waktu aja sih kalau menurutku, Pet. Iya benar sih. Oke, aku lanjut ya. Jadi blunder dari Yo, Elizabeth Bathory ini tuh mulai ketika bakteri. iya bakteri ya. Bakteri jahat dia mah. Ya, jadi dia ini mulai ada blundernya nih ketika waktu itu dia tuh kayak mungkin mulai kehabisan gadis-gadis yang melamar yang datang ke kastilnya dia, mungkin serem kan karena banyak yang meninggal pada waktu itu. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk menculik para gadis-gadis bangsawan kelas rendah untuk mendapatkan darahnya. Jadi kayak gimana ya? Mungkin dia udah putus asa gitu kan. Dia hasratnya masih kenceng banget, masih pengen darah gitu. Namun dia memutuskan hal yang sebenarnya blunder buat dia. Nah, di sini karena hilangnya putri-putri dari bangsawan kelas rendah ini, itu tuh ternyata malah menyita perhatian publik yang lebih dalam. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo akhirnya memutuskan untuk menyerang ke istana Elizabeth Bathory ini. Nah, ini adalah hasil investigasi mereka. Ketika mereka membuka pintu pertama, mereka langsung menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang lain itu masih ada beberapa yang hidup. Dan yang masih hidup itu ternyata terdapat beberapa luka tusukan benda tajam di tubuhnya. Di ruang bawah tanah lebih Wih, seram lagi. Mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup dan beberapa di antaranya telah ditikam beberapa kali. Sedangkan di kastil, ini ngeri banget. Mereka menemukan sekitar 50 orang gadis yang telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, banyak sayatan, banyak tusukan, bahkan ada yang digantung dan wah ini nih parah sih. Ngebayangin kalau kita jadi tim investigasi pada waktu itu mungkin kita ngelihat kayak gitu udah shock duluan ya kali ya. Ngeri banget soalnya. mungkin. Iya. Dan akhirnya Elizabeth Bathory ini karena sudah banyak bukti, akhirnya dia dibawa ke persidangan. Nah, di dalam sidang tersebut beberapa pembantunya dia akhirnya bersaksi bahwa ada sekitar 37 gadis yang belum menikah telah terbunuh. Sedangkan apa namanya yang lainnya itu gak disebutkan gitu kan sama mungkin pengawal-pengawal pribadinya. Dan akhirnya pengadilan ini mengungkapkan juga bahwasanya sebagian gadis ini disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka ada yang dipotong, digunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Gila sih, ya kan? Gila sih. Iya, gila sih. Nggak bayangin gila. Orang mungkin mungkin dia mandi dengan pancuran darah manusia gitu ya. Aduh, gila sih Gila, obsesinya. gila. Iya. Dan ternyata kalau dari saksi tadi kan kita dengar ada 50 orang, ada 37 orang, ada 40 orang gitu kan. Itu masih nggak jelas gitu kan. Namun faktanya Elizabeth Bathory ini membunuh 612 wanita. Hal ini didapatkan dari buku harian yang ada di kastil tersebut. Jadi di buku hariannya itu tercatat Oh, lengkap. Dia tuh membunuh berapa orang, mungkin hari itu dia membunuh 2 orang dia tulis tuh dengan cara seperti apa gitu. Jadi kebayang nggak sih sepsikopat apa sih si Elizabeth Bathory itu sampai dia tuh kayak mendokumentasikan itu gitu. Mungkin kalau saya ada handphone dia bakal ngerekam gitu kali ya. gila. Live streaming sih, Bet, kayaknya. Nanti masuknya ke deep, anu ya, ke deep web gitu ya. Gila, gila sih kalau sampai sampai dia sampai menulis buku harian untuk mendokumentasikan semua kegiatan dia, ya, saya rasa memang udah bener-bener ini sih, sangat-sangat ya kelainan sih menurut saya. Berarti dia menikmati, sehingga dia menikmati untuk melakukan semua proses itu. Wow, Iya, luar biasa. Saya nggak ini, nggak ngebayangin. iya. Sedalam apa hasrat dia juga kita kayak ngemikir ini orang gimana sih gila. Kalau dibilang dia penganut satanisme apakah ada kaitannya dengan itu ya mungkin ya. Mungkin kita nggak pernah tahu satanisme, atau kita mencoba untuk mempelajarinya. Lain kali ya nanti kita coba akan bahas beberapa
komunitas okultisme dan apa okultisme dan juga satanisme itu mungkin akan kita bahas lain kali ya. Menarik kayaknya sih soalnya. Dan akhirnya Elizabeth Bathory dan kawan-kawan ini mereka dinyatakan bersalah dan akhirnya dieksekusi. Nah, ini ada ketimpangan hukum sebetulnya di sini. Jadi kayak pelayan-pelayannya dia yang membantu dia kayak Dorca dan kawan-kawan itu dieksekusi mati, dihukum mancung pada waktu itu. Namun, si Elizabeth Bathory ini karena dia menyandang status bangsawan, dia ini tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Jadi kayak yang Indra bilang tadi, memang ada kesenjangan hukum pada waktu itu ya Andre ya. Iya, iya. Jadi emang ngeri banget dan akhirnya pengadilan ini tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun. Jadi dia itu dinyatakan bersih. Hanya ia oleh Raja Hungaria dihukum sebagai tahanan selamanya di dalam kastilnya. Jadi dia itu dihukum selamanya, bayangin, dihukum selamanya dan dibiarkan dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat sebuah celah kecil untuk tempat memberi makan kepada Elizabeth Bathory ini. Dan akhirnya pada tahun 1614 atau 4 tahun setelah kejadian dia ditangkap, Elizabeth Bathory ini meninggal pada usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Wah gila sih. Kamu ngebayangin gak sih Ndro, hukumannya dia kayak gitu gitu. Lebih ngeri gak sih dibanding hukuman mati? Menurutku ya lebih ngeri sih, Pat. Em, apa yang lebih ngeri di dunia ini selain kesendirian? Waduh, Hmm. dalam banget dong. Tapi Wadaw. kan ya tapi ya sangat ngeri sih. Dan itu seperti menyiksa kan. Mm-mm. Tidak ada jendela, tidak ada lubang, bahkan apa ya, cuma dikasih makan. Itu seperti kita dalam hewan ternak. Bayangin nih, kamu adalah, walaupun kastil itu bagus, bayangin bahwasanya kamu adalah wanita berkasta tinggi, orang berkasta tinggi, kemudian kamu diperlakukan seperti hewan, ditaruh di sebuah kandang, tidak peduli semewah apa kandang itu, tapi kamu hanya dikasih lubang untuk dikasih makan, Iya sih. kan seperti hewan. Mm-mm, Jadi ya, bener. itu sangat-sangat sangat pasti menyerang secara mental si Elizabeth Bathory itu sendiri sih. Iya bener. Itu hukuman yang sangat mengerikan juga sih. Mm-mm. Tapi ya di balik itu juga ada yang lucu bahwasanya alasan untuk memberikan itu adalah karena dia bangsawan. Bangsawan tidak boleh dieksekusi. Ya, hal yang sangat miris ya bahwasanya ketidakadilan dalam sebuah pengadilan sudah terjadi dari zaman 1600-an. Iya bener sih. Bukan untungnya sih, tapi ya masih saya rasa imbang bahwasanya pilihan hukum yang diterima oleh Elizabeth Bathory juga malah lebih menyiksa daripada pembunuhan itu sendiri. Iya Menurutku benar-benar. seperti itu sih, Pak. Iya setuju. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya podcast kita pada hari ini. Terus ikuti aja podcast Hide and Seek. Kita akan terus membuat podcast selanjutnya dan kalian dengerin aja karena pasti pembahasannya insya Allah akan seru dan Dan dapat ini, Pak, dinikmati. untuk podcast selanjutnya jangan Mm. lupa kita akan membahas mengenai reinkarnasi. Kalian Oh iya, penasaran kan ya, kemana orang-orang pergi setelah meninggal? iya. Itu kalian harus wajib Seru gak nih, dengerin. Ben? Seru banget Seru pasti. kan, Ben? Kalian harus Oh, dengerin podcast makanya kita berikutnya. Oke. reinkarnasi. Oke, intinya sih dari kasus Elizabeth Bathory ini kita harap semoga nggak kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak mungkin ada lagi ya, karena serem banget gila sampai 612 wanita disiksa gitu kan Andre ya. Gila sih, Heeh. gila sih. Ini gila banget sih. Ya intinya juga dalam setiap kasus juga pasti akan ada sebuah apa namanya sebuah hikmah lah ya intinya bahwasanya kita juga itu harus tidak gampang percaya atas lowongan-lowongan pekerjaan yang mungkin kayaknya mustahil gitu kan. Jangan jangan sampai kita menyerahkan diri kita gitu kan. Ya kita harus tetap hati-hati intinya dan juga intinya apalagi di era zaman sekarang kan kita ya cukup bebas berpendapat lah ya. Jadi kalau misalnya mungkin menemukan kejanggalan-kejanggalan ya mungkin kita bisa laporkan kepada pihak yang berwenang karena juga saat ini kan kondisi hukum juga lebih kondusif lah dibanding tahun-tahun pada waktu itu. Itu. Oke? Sepertinya. Sepertinya. Mudah-mudahan ya kan. Mudah-mudahan. Iya. Oke, eh, mungkin Ya, sekian dulu. Saya Peter pamit undur diri. saya Indra. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.